Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Kolbia Sidiki dan NRP 023. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang soal untuk Open Recruitment, struktur data dan pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk soal satu ini mungkin kita jalanin dulu ya biar ada gambaran juga. Lihat dulu. Nah, jadi buat yang soal satu ini, nah ini kan kita ada yang namanya itu sebuah kode di mana di sini menggunakan C++ dan di sini overall itu menggunakan struktur data atau struktur data stack jadi di sini tuh yang pertama itu buat yang pertama sesuai dengan namanya jadi kita deklarasi library terlebih dahulu. Nah kemudian yang pertama itu di sini eh, apa ya kita masukkan node yang ada. Nah, jadi konsepnya itu gimana? Nah, jadi biasanya stack itu bakal menumpuk suatu elemen yang kita masukkan. Nah, jadi buat yang pertama ini outputnya seperti ini. Stack 50, 40, 30, 20, 10. Nah, jadi buat yang paling bawah itu ada 10, 20, 30, 40, dan 50 sampai atas. Nah, mungkin kalau aku mau visualisasiin buat yang array terlebih dahulu, nah, jadi buat yang di array terlebih dahulu, jadi gambarannya itu bisa kurang lebih seperti ini. Ini 10, 20, 40, dan 50. Nah, jadi buat konsep start, jadi kan ini ada indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini tuh ada 5. 5 apa ya? Kayak 5 kepala lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi buat yang ini, jadi stack itu kita pertama itu ketika kita input suatu elemen itu bakal masuk di indeks pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika kita masuk ke ketika kita menginput elemen lagi maka masuk lagi ke indeks selanjutnya dan seterusnya itu sampai sekiranya indeks yang ditetapkan itu bisa penuh gitu. Misal nanti itu kita deklarasiin indeksnya itu cuma 5 kayak gitu. Nah, jadi di sini buat kodenya itu yang pertama kan di sini bentar di mana VS Code. Nah, jadi di sini. Nah, jadi kan stacknya di sini ada 5 elemen ya dimulai dari nol berarti tadi yang jadi dimulai dari sini bentar. Eh, not file bla 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 size pro. Nah, jadi di sini kita dimulai dari sini. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk ke integer. Jadi ini kurang lebih ini kayak deklarasi variabel. Kalau kita masuk di function atau di function waktu ATP itu ada yang namanya deklarasi variabel. Nah, ini yang deklarasi variabel itu di bagian sini. Mulai dari struct, class, public dan lain-lain. Ini yang namanya deklarasi variabel. Nah, jadi di sini buat yang awal kita buat fungsi push, pop dan juga pick di sini. Nah, kemudian di sini dan lain-lain lah. Ini kan ada push, pop, dan pick. Nanti aku jelasin satu-satu. Nah, kita fokus saja ke integer band terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama di sini ada stack. Nah, ini cuma deklarasi variabel biasa bahwa stack itu bakal di apa ya, di kayak dideklarasikan sebagai S di sini. Nah, jadi di sini ada yang namanya looping. Nah, jadi di sini looping itu bakal ngedeklarasiin sebuah integer yang udah deklarasiin tadi itu kan di sini ada mulai dari satu ya. Nah, maka satu itu bakal dikali sama 10. Nah, ini bakal terus ngelooping sampai variabel tersebut itu sampai di 5. Nah, jadi 5 itu kayak batas maksimal dari looping tersebut gitu. Nah, makanya di sini buat biar apa ya angkanya itu berbentuk puluhan, maka di sini dikali 10. Nah, setelah itu bakal nampilin stack di sini. Makanya di sini stacknya itu hanya 50. Soalnya dari for-nya ini bakal dibatasin cuma sampai batas ke 5 gitu. Nah, kemudian di sini buat topnya. Nah, tadi sesuai yang aku udah jelasin di mana topnya itu kan paling atas ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di visualisasi tadi, maka yang paling atas itu di sini benar 50 kayak gitu. Nah, kemudian di sini buat size-nya. Nah, size ini apa, Mas? Nah, jadi size itu biasanya size itu yang tadi kita jelasin. Nah, jadi size itu kayak sebuah indeks. Jadi di mana di sini kita kan ada 0, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, berarti di sini yang keisi itu cuma 5. Nah, kalau lebih bisa tapi biasanya itu bakal apa ya, overload memori gitu. Soalnya di sini
buat dari loopingnya itu udah dibatasin dari situnya. Nah, kemudian di sini sebenarnya ini kalau kita hapus atau kita tambah itu bisa. Nanti bakal bakal jadi lebih gitu. Mungkin kita coba terlebih dahulu. Nah, kan ini bisa lebih. Nah, ini tinggal kita sesuaiin aja dengan apa ya? Dengan kebutuhan kita nantinya kayak gitu. Nah, makanya di sini kita lanjut lagi. Kita kembali ke awal. Nah, kemudian di sini buat pop. Nah, jadi di sini setelah kita jelasin bahwa size-nya itu segini. Nah, ini kan ada code as get size. Nah, berarti ini kita ngedeklarasiin bahwa indeksnya itu hanya sampai 5 gitu. Nah, kemudian di sini buat pop. Nah, pop ini penghapusan apa ya? Pop itu penghapusan dari struktur stack yang ada di paling atas atau yang ada di top gitu. Nah, makanya di sini di pop untuk 50 dan 40. Nah, berarti di situ 50 dan 40 itu bakal dihapus. Nah, berarti sisa apa nih, Mas? Nah, ini kita udah deklarasiin lagi buat di sini. Itu setelah kita hapus. Nah, jadi di sini kan setelah kita hapus dari dengan fungsi pop tadi, makanya di sini ketampil as display atau as display dari stack tersebut. Nah, makanya sisanya itu kan tinggal 30, 20 dan 10. Nah, mungkin kalau di sini aku visualisasiin kan nanti yang dihapuskan 50 ya. Itu bisa kita pop. Sebenarnya pop itu nggak harus kita apa ya, value-nya itu 50 di sini. Sebenarnya tapi kalau lebih akurat itu bisa seperti itu. Mungkin di sini aku satu gitu, itu yang bakal yang kehapus itu juga yang ini. Jadi pop itu dilihat dari berdasarkan indeksnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kan tadi yang 450 dan 40 kan udah dihapus ya, atau udah di pop gitu. Nah, makanya di sini stacknya itu tinggal 30, 20, dan 10. Nah, setelah itu kok tiba-tiba di sini ada 100. Nah, itu dikarenakan kita kembali lagi kita panggil fungsi push tadi yang udah dideklarasiin di awal itu kita panggil lagi dan kita tambahin 100 di sini. Nah, makanya di sini ketika kita panggil stack tersebut atau kita kita lihat displaynya seperti apa, makanya di sini ketambahan 100. Nah, kurang lebih bentuknya itu seperti ini nanti. Nah, ini bentuk akhirnya. Nah, jadi di sini bentuk akhirnya itu dilihat dari sini berarti 100, 30, 20, dan 10. Jadi bacanya itu dari kanan, teman-teman, bukan dari kiri. Soalnya yang kiri itu adalah kayak sebuah elemen yang ada di paling bawah. Nah, mungkin kita langsung aja buat jawab pertanyaan yang pertama. Nah, tadi output lengkap udah aku jelasin dan jelaskan bagaimana operasi push dan pop bekerja pada implementasi stack menggunakan link list ini. Nah, tadi aku sudah apa ya, udah jelasin sedikit dalam visualisasi tadi. Jadi di mana push dan pop itu bekerja ketika kita apa ya, masukkan elemen pertama gitu. Misal tadi 10, itu bakal masuk ke sini dulu. Jadi itu bakal uh, ada di elemen paling bawah gitu. Biasanya kalau mana ya drawing aku tadi. Nah, ini mungkin kayak gini ya. Nah, nanti kayak misal gini. Nah, ini bakal nampilin 10. Nah, ini 20 dan seterusnya gitu. Nah, jadi buat stack itu memang konsepnya itu kayak tumpukan gitu. Makanya di sini 10 itu bakal dilihat paling bawah. Makanya kebanyakan objek atau kebanyakan program itu membacanya dari topnya terlebih dahulu. Makanya di sini visualisasinya itu kurang lebih seperti ini. Makanya dibaca dari 100, 30, 20, dan 10. Nah, misal pop itu gimana, Mas? Nah, pop itu ketika kita pop misal elemen keberapa, elemen keempat ya, atau nilainya yang 100 ini. Maka kita buang ini dan kita hapus. Nah, makanya di sini 30, tinggal 30, 20, dan 10. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi buat soalnya tadi. Apa kompleksitas waktu untuk operasi push, pop, dan pick? Jelaskan. Nah, jadi untuk kompleksitas waktunya, baik, untuk kompleksitas waktunya itu setauku, jadi untuk push, pop, dan pick, nah ini push, pop, dan pick itu setauku kompleksitas waktunya itu apa ya, kayak konstansi lebih tepatnya. Jadi biasanya kan push, pop, dan pick itu hanya membuat, jadi push pertama kita lihat dari push terlebih dahulu. Kan push kan hanya membuat node baru dan mengubah pointer dari topnya itu. Maka di sini tidak ada iterasi yang berlangsung. Buat pop dan pick itu kurang lebih juga sama. Pop itu kan hanya menghapus bagian dari top gitu. Makanya di sini tidak ada iterasi yang berlangsung. Jadi menurut saya kalau kompleksitas waktu itu bersifatnya konstan di stack ini. Beda dengan struktur data yang lain. Nah, untuk peak juga sama. Nah, jadi di mana peak itu adalah di mana kita mengintip suatu indeks yang ada di dalam stack tersebut. Biasanya kalau kita ingin lihat stacknya itu biasanya kita lanjut, kita bisa
lihat bahwa kita bisa hapus terlebih dahulu atau bisa popin satu-satu dari indeks yang ada. Makanya dengan pick ini kita bisa lihat langsung dari suatu stack yang ada gitu. Nah, apa kelebihan implementasi stack dengan link list dibanding array? Nah, untuk kelebihannya kita bisa lihat di bagian sini. Nah, tadi kan yang array udah aku jelasin ya. Jadi menurutku buat yang array itu kita bisa apa ya, tetapin sebuah batasan di sini. Nah, jadi setahu saya ketika kita memakai array itu memori alokasinya menurut saya juga lebih baik dikarenakan ada batas di setiap stack yang kita gunakan. Sedangkan selain itu juga overhead memorinya bisa lebih kecil dan implementasinya lebih sederhana dan mudah dipahami. Itu kalau kita menggunakan array gini. Nah, apa bedanya kalau kita menggunakan link list? Nah, kalau kita menggunakan link list, kita itu di sini tidak ada batasan teman-teman. Ini bisa kalian lihat sendiri bahwa ketika kita menggunakan link list, kan kalau tadi di bagian array tadi itu ada yang namanya batasan di situ. Jadi kalau nggak salah tadi di sini sampai 30 gitu. Nah, makanya di sini kalau kita menggunakan link list itu kita bisa lebih dari itu atau tidak ada batasan. Nah, ini kalau kita lihat ini bisa kita masukin sampai 100 juga bisa. Jadi buat link list itu ukurannya menurut saya lebih dinamis dan nggak statis gitu. Makanya kita nggak perlu deklarasi apa ya, deklarasi indeksnya itu perlu berapa. Jadi bisa kita sesuaikan lah. Makanya di sini bisa lebih dinamis dan menurut saya di sini tidak akan terjadi yang namanya overflow selama memori yang kita gunakan itu masih tersedia gitu. Makanya di sini menurut saya kalau data besar kita bisa pakai link list dan jika datanya itu kecil kita bisa pakai yang namanya array itu untuk perbedaannya. Nah, kemudian untuk yang konsep nomor 5 apa yang terjadi jika tidak melakukan delete time pada fungsi pop. Nah, mungkin kalau kita lihat visualisasi saja seperti ini. Sebentar kita cari bagian delete. Nah, kita coba kalau ini dihapus apa yang terjadi. Kita coba. Nah, sebenarnya di sini tidak terjadi apa-apa. Kayak datanya itu tetap ada dan sesuai dengan sesuai dengan logaritma yang ada gitu. Nah, tapi biasanya konsekuensinya itu seperti apa? Nah, biasanya kalau kita tidak menghapus delete time atau delete temporary itu kita kan ini pertama itu kalau di sini itu bakal diarahin ke yang namanya apa ya? Kita dari notenya itu bakal diarahin ke temporary atau penyimpanan sementara. Nah, makanya di sini penyimpanan sementara itu perlu dihapus dikarenakan agar tidak terjadi memory leak atau apa ya, memory loss sih lebih tepatnya. Jadi kan setiap pop itu bukan gitu sih, setiap node itu menyimpan satu satu apa ya, satu satu elemen lah di heap memory. Nah, makanya itu di sini ketika tidak ada pointer yang menunjuk ke node tersebut, maka memori itu tidak bisa diakses, tapi bakal dikembalikan ke sistem. Makanya di sini delete time itu diperlukan dikarenakan untuk mendelete atau menghapus beberapa elemen yang masuk ke heap memory itu. Makanya di sini untuk apa ya? Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi memory leak atau memory loss seperti itu. Makanya di sini dibutuhkan delete temporary. Nah, mungkin sekian untuk soal satu. Nanti akan saya gabung dengan soal 2. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita masuki case 2 ya, atau soal dari nomor 2 tadi. Jadi di sini, nah ini ada sebuah baris kode di mana di sini kita mengacu ke konsep dari modul 1 yaitu polymorphism, kemudian ada inheritance, dan juga yang dinamakan dengan apa ya, cara kerja virtual. Nanti pada sebuah inheritance itu seperti apa. Oke, jadi yang pertama itu di sini ini seperti biasa kita declaration variable terlebih dahulu. Oh, oke, mungkin sambil ku jalanin aja ya biar lebih ada gambarannya gitu. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada beberapa buat outputnya itu ada beberapa tipe mobil maupun motor ya di sini. Nah, jadi ini konsepnya bagaimana, Mas? Nah, seperti biasa, yang pertama itu di sini kita deklarasi library terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita ada namanya
eh, apa ya namanya, description, deklarasi kelas atau deklarasi kelas lah. Kan kalau kita di ATP kebanyakan deklarasi fungsi ya. Nah kalau di OOP itu kita masuk ke deklarasi kelas dan subkelasnya nanti. Nah ini ada yang namanya protect, public, dan juga private gitu. Nah itu bedanya apa mas? Nah jadi setauku protect itu bisa diakses kelas induk dan juga kelas anaknya nanti. Nah, sedangkan private itu cuma bisa diakses sama kelas induk. Nah, sedangkan public itu bisa diakses dari semuanya. Jadi, misal di sini protect ya. Protect berarti ini cuma bisa diakses di kelas induknya saja dan juga mana tadi? Nah, deklarasi di bagian kelas anaknya saja gitu. Nah, kemudian di sini yang kan ini kan yang pertama ada deklarasi kendaraannya. Nah, jadi di sini buat publik yang bisa diakses semua itu bakal ngetampilin cout atau c output yaitu kendaraan, merek dan juga tahun. Nah, kemudian di sini juga bakal nampilin start engine yaitu engine start. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian inheritance atau pewarisan. Nah, jadi di mana di sini ada kelas mobil dan di sini bakal mewarisi publik dari kendaraan gitu, bakal mewarisi dari sini. Nah, makanya di sini kemudian kita lanjutkan di sini ada private. Nah, jadi di sini kurang lebih sama konsepnya yaitu private dan juga public. Nah, jadi di private ini kan yang bisa mengakses kan hanya kelas induk aja dan di sini di deklarasiin beberapa variabel yaitu jumlah pintu dan juga bensin. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan di bagian public. Nah, di sini public ini kan banyak void dan lain-lainnya. Nah, di mana void itu kalau di ATP itu sebuah fungsi kosong yang harus kita isi. Nah, makanya di sini ada beberapa void atau function yang kita deklarasikan. Yang pertama di sini mengacu ke jumlah pintu dan juga bensin gitu. Oke, ini kita apa ya? Kita jelasin secara dasar aja ya. Gas start engine dan isi bensin ini bagaimana ini mengacu ke bagian ini jumlah pintu dan juga bensin di sini. Nah, ini start engine ini mana tadi? Nah, ini fungsi dari mana? Nah, ini berfungsi dari turunan yang tadi udah aku jelasin di sini kan kayak mesin-mesin kan adanya di sini ya. Ini kayak engine start dan bla bla bla. Makanya di sini bagian start engine itu masuk di sini soalnya udah dapat pewarisan dari pabrik kendaraan gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pewarisan selanjutnya yaitu kelas motor mewarisi pabrik kendaraan. Nah, berarti di sini ini yang namanya inheritance ya. Jadi titik dua itu yang namanya inheritance kalau di OOP atau PBO ya, pemrograman berorientasi objek gitu. Nah, jadi di mana titik dua ini merupakan inheritance atau sebuah pewarisan. Nah, makanya di sini ada kelas motor yaitu atau kelas induk yang baru kita deklarasi yaitu motor mewarisi sebuah kelas yang di awal tadi yaitu kendaraan. Nah, makanya di sini juga ada private. Ini private ini berarti cuma bisa diakses kelas ini doang atau kelas motor ini. Itu cuma menjelaskan bahwa buat motor itu cuma tipenya aja gitu. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke public. Nah, ini kayak deklarasi function lah. Apa aja yang bisa dimasukin di motor tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke integer main, teman-teman. Nah, kemudian integer main ini apa? Nah, integer main ini kurang lebih ya kita print aja sih. Kita bagaimana cara ngeprint untuk ditampilkan di sebuah output kita gitu atau cout kita. Nah, makanya di sini pertama flat 0 atau indeks pertama lah hitungannya. Makanya di sini flat 0 itu kita Toyota. Nah, ini mobil Toyota. Kemudian 2023 4 pintu. Nah, kemudian di sini bensinnya. Bensinnya 100 liter itu ada di mana, Mas? Itu ada di nanti aja itu. Nah, jadi di sini buat yang pertama itu bukan nanti aja. Nah, jadi kan di sini flat 0 ya. Di sini tuh bakal ketampilin output di sini. Mobil Toyota 2023 dan 4 pintu. Nah, kemudian yang flat 1, motor Honda 2022 Sport, tipenya Sport di sini. Nah, kemudian di sini flat 2, new mobil BMW 2024. Nah, ini BMW 2024 2 pintu juga. Nah, kemudian di sini bensinnya dari mana? 10 liter. Nah, bensin ini kayak sebuah ketetapan yang udah dideklarasiin di awal tadi. Nah, makanya di sini kalau kita lihat di bagian, nah ini kan kayak ada apa ya namanya looping. Nah, jadi looping ini bakal apa ya, bakal tampilin yang namanya info dan juga start engine tadi. Makanya di sini ada yang namanya Honda engine buzzing. Nah, info itu buat di sini ya BMW kan kebanyakan tadi kan di sini kan cuma apa engine start, kemudian
engine roaring bla bla bla, tidak ada bensin gitu-gitu. Nah, ini kayak gini sini udah ditetapin bensinnya 100, makanya bensin 100 itu dari mana ya? Dari sini, teman-teman. Jadi bensin 100 itu berasalnya dari sini. Udah kayak udah ada patokannya lah di awal gitu. Udah kita deklarasi di awal. Mungkin kalau kita nih ganti yang lain nanti juga berdampak di bagian bensin yang diisi atau total bensin akhir sama dan juga bensin yang ada di Toyota dan di BMW ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi buat di bagian downcasting ini. Nah, jadi di sini ada yang namanya isi bensin. Nah, jadi di mana di sini ada sebuah function di mana di sini bakal menunjuk ke bagian dinamika tadi. Makanya di sini ada pointer yang menunjuk ke bagian mobil tadi itu. Nah, makanya di sini mobil itu kan mengacu ke flat nol ya. Makanya di sini kalau kita lihat bensin diisi 20 liter, totalnya 115 liter. Nah, ini kan tadi kan 100 ya, kok tiba-tiba 115, Mas. Nah, ini sebenarnya konsepnya itu dari sini, teman-teman. Nah, kalau kalian notice di bagian sini, sorry, nah ini di bagian sini. Ketika bensin lebih dari 0, maka itu bakal dikurangi 5. Kenapa? Soalnya di sini aku nangkepnya ya, ini digunakan untuk yang namanya nyalakan sebuah mesin. Nah, makanya di sini kalau kita keluarin yang namanya engine roaring, itu bakal berkurang 5. Makanya di sini kita setelah kan ini apa ya tadi? Flat 0 ya. Nah, berarti di sini flat 0. Nah, berarti di sini kita kan di Toyota ya berarti. Nah, makanya di sini dikurangi 5 dahulu yang awalnya 100 maka dikurangi 5 sebelum masuk ke sini. Nah, makanya setelah 95 itu bakal ditambahin atau di sini kan bensin diisi 20. Makanya di sini 115, 95 tambah 20 berapa? 115, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada lagi motor dinamika, motor flip ban. Nah, jadi di sini juga sama. Ini kan fleet 1 berarti mengacu ke Honda. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada Honda doing a wheelie. Nah, ini juga sama. Di mana di sini kalau kita lihat di bagian nah sini doing a wheelie. Di mana motor itu bakal mengeluarkan dua statement. Yang pertama itu ketika kita panggil start engine, maka yang keluar itu engine buzzing. Beda sama mobil. Kalau mobil kan engine roaring. Nah, makanya di sini kita mau panggil itu yang wheelie, makanya di sini Honda doing a wheelie. Nah, itu buat konsep dasarnya, teman-teman. Lanjut kita ke pertanyaan ya. Nah, jadi buat pertanyaan apa output lengkap dari program di atas. Nah, jadi buat output lengkapnya tadi kan aku udah jelasin ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut aja ke nomor 2, jelaskan konsep polymorphism yang terjadi saat loop for memanggil info dan start engine. Nah, jadi di sini buat pertanyaan nomor 2, nah jadi setauku polymorphism itu kan kayak satu apa ya, satu induk atau satu fungsi itu diimplementasiin yang banyak gitu. Nah, makanya di sini buat yang mungkin aku jelasin ya, for memanggil info dan start engine gitu. Di bagian tadi mana? Info dan start engine berarti di bagian start engine-nya ya, teman-teman. Info dan start engine. Nah, di sini kan. Nah, jadi yang dimaukan kan di situ. Nah, jadi itu konsepnya gimana? Nah, jadi di sini yang pertama itu program itu bakal ngecek objek sebenarnya itu apa gitu. Nah, makanya di sini buat flat 0 kan ini udah dideklarasiin ya, flat 0, 1, 2, 0, 1 dan 2. Makanya di sini kan flat 0 kan mobil ya. Nah, kemudian itu bakal dipanggil info mobil itu apa dan start engine-nya itu apa. Nah, ini kan ada sih di sini. Flat 0 kan ini udah dideklarasiin fungsinya itu Toyota. Gitu. Nah, kemudian kita jelasin mobil start engine gitu. Nah, start engine ini buat apa? Nah, start engine itu buat nampilin yang ininya, teman-teman. Toyota engine roaring, nah kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan start engine di sini. Makanya di sini kalau kita lihat ini kan ada void start engine. Nah, inilah yang dimaksud di sini. Nah, ini mau info kan nampilin ini atau istilahnya gampangannya kita memanggil fungsi yang udah dideklarasiin lah, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini info sama start engine itu dipanggil di bagian sini. Makanya di sini logikanya masuk, teman-teman. Nah, makanya di sini buat yang lain 1, 2 itu juga sama. Nah, kita masukin tipenya itu di sini doang. Nah, jadi yang awal itu cuma deklarasiin fungsinya aja. Makanya di sini mobil titik 2 nggak tahu apa, makanya kita masukinnya di sini, teman-teman. Makanya buat konsep yang nomor 2 itu ya kayak gini. Untuk yang start engine ya nanti kita panggil aja lah di sini. Makanya di sini ada yang namanya
BMW engine roaring, Honda engine buzzing, seperti itu. Lalu kita lanjutkan, mengapa perlu keyword virtual di sini. Nah, jadi buat keyword virtual itu penting apa enggak? Sebenarnya penting sih di sini. Kalau kalian lihat di modul itu ada yang namanya virtual apa tadi lupa aku. Nah, jadi di sini bukan. Nah, di sini ada yang namanya virtual tadi. Bentar. Di sini sebenarnya virtual itu emang dipanggil virtual function, ini cuma aku lihat sekilas saja ya. Nah, jadi virtual function itu mungkin kalau ingin lebih jelas kita lanjut aja ke prakteknya ya, dan nanti aku hapus deh beberapa virtual yang ada di situ. Jadi di sini mungkin yang pertama, coba yang pertama di sini virtualnya mungkin aku hapus ya yang info ini ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Semuanya aja nggak apa-apa. Nah, ini langsung ke detect gitu. Sebenarnya kalau dari sini udah ke detect ya errornya kayak gimana. Kalau kita nggak pakai virtual. Nah, gini. Kita kembalikin ke awal dulu. Nah, tadi kan kalau kita lihat di bagian sini itu bakal nampilin beberapa error ya kalau kita nggak pakai virtual. Nah, itu kenapa? Nah, jadi setauku, jadi virtual itu kayak di apa ya? Dilihat atau dieksekusi itu dengan pastinya memasukkan kata kunci virtual ya, di sini virtual bla 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 bla. Nah, itu pasti melibatkan kelas induk dan kelas induk, dan nantinya itu kelas induk itu bakal ditimpa kelas anak gitu. Makanya fungsi virtual itu perlu, kenapa? Soalnya kalau apa ya, bilangnya gini sih, jadi buat kalau nggak ada fungsi virtual itu yang awalnya ini bisa dinamik atau dinamis, yang bisa di custom custom sesuai kayak gini kan, kendaraan, merek, tahun, dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak ada fungsi dinamis, kalau kita nggak ada fungsi virtual itu, kebanyakan itu bakal berubah jadi yang namanya statik gitu, atau statis, dan nggak bisa kita customize. Sedangkan kalau kita merujuk ke polymerase, kalau kita merujuk ke bagian polymerase dan inheritance, nah itu kita perlu yang namanya memodifikasi antara kelas dan subkelasnya, teman-teman. Makanya di sini diperlukan fungsi virtual. Nah, makanya di sini virtual itu sebisa mungkin harus bersifat dinamis gitu. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai virtual itu bisa-bisa aja, tapi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa terlalu customize dan terlalu terlalu terpatok pada sebuah pointer yang ada gitu. Makanya di sini kita itu nggak bisa memanggil objek yang sebenarnya kita deklarasiin tadi kayak Toyota dan lain-lain gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang aku pahami dari yang namanya virtual pada kendaraan. Kemudian jelaskan kendaraan tadi, benar ya? Ya, benar. Soalnya di sini virtual itu bakal dipanggil di sini, teman-teman, kalau kalian lihat. Nah, makanya di sini kalau kita lihat di bagian sini itu bakal nggak nampilin apa-apa gitu. Makanya di sini error gitu. Nanti info sama start engine itu bakal dipanggil di bawah sendiri gitu. Kemudian kita lanjut aja, teman-teman, jelaskan perbedaan protect, private pada konteks inheritance. Nah, tadi kan aku udah jelasin ya beberapa konteks antara protect, private, dan inheritance. Protect, private, dan juga public. Nah, yang mirip-mirip itu sebenarnya protect sama private, teman-teman. Buat public kan bisa diakses semuanya ya, baik dalam kelas induk, dalam kelas anak, maupun di luar atau di luar kelas itu sendiri. Nah, sedangkan di private itu kan berarti cuma aku doang gitu, aku doang yang tahu. Makanya di sini di private yang bisa akses itu cuma kelas induk aja atau kelasku aja gitu lah. Nah, kemudian di protect itu kan dilindungi ya, berarti sebisa mungkin dunia luar nggak tahu, tapi anakku itu boleh tahu. Sedangkan aku selaku induk juga boleh tahu. Nah, kurang lebih seperti itu sih buat protect, private, dan inheritance, teman-teman. Nah, kemudian di sini apa fungsi dynamic cache dan mengapa perlu pengecekan if mobil setelahnya? Nah, jadi di sini buat
fungsi dinamikas. Nah, jadi buat fungsi dinamikas itu perlu ya teman-teman. Nah, Mas, fungsi dinamikas itu yang mana sih? Nah, jadi dinamikas itu yang salah satunya yang ini dan juga yang ini teman-teman. Nah, kenapa ini perlu? Nah, jadi konsepnya itu seperti ini. Nah, jadi buat dinamikas itu yang pertama itu fungsi ini buat apa sih? Nah, jadi buat ini sebenarnya ini fungsi checking doang sih. Nah, jadi buat ini buat fungsi dinamikas itu kita mengubah tipe pointer dengan runtime yang kayak bisa ngecek sebuah yang udah deklarasiin di integer main tadi sebelum masuk ke downcasting tadi itu. Nah, makanya di sini kalau kita lihat di sini kan ada yang namanya di mana kendaraan. Nah, di sini kendaraan plat 3 ya. Nah, jadi di sini plat yang pertama itu kan plat 0 new mobil Toyota 2023 dan lain-lain lah. Nah, di sini dia bakal ngedeklarasiin mobil, pointer mobil, kemudian dynamic cache mobil dan juga flat 0. Nah, jadi di sini runtime itu bakal ngecek flat 0 apakah mobil? Ya, gitu. Makanya di sini bakal dilanjutin gitu. Jadi di sini cuma buat ngecek aja sih sebenarnya kayak apakah di sini kayak mungkin di sini apa ya? Flat 0 itu apakah mobil? Iya, mobil. Makanya di sini bakal dieksekusi lanjutannya yaitu isi bensin gitu. Kayak gitu buat dinamika itu sendiri. Nah, makanya di sini juga sama sebenarnya. Apakah flat 1 itu motor? Ya, benar itu motor. Makanya di sini bakal dilanjutin ke bagian willy-willy ini teman-teman gitu. Itu yang namanya dinamika. Sebenarnya ini cuma fungsi cross checking doang. Itu buat dinamika ya. Nah, itu buat masuk dinamika. Makanya di sini kan ada if mobil sama if motor ya teman-teman. Ya ini buat ngecek aja bahwa itu mobil dan motor. Takutnya ada beberapa ketika kita bisa input manual ya. Nanti misal kita pakai kalau di C itu pakai kalau di situ pakai scanf gitu. Nah, sebenarnya ini buat cross checking doang. Misal kalau nanti kita bisa input manual di terminalnya itu kita bisa menyesuaikan yang ada. Jadi ketika if mobil dan if motor itu benar di flat 1 maka itu bisa dilanjutkan seperti itu. Atau lebih tepatnya kita coba aja ya tanpa if ya kayak gini misal. Akhirnya aku hapus. Nah, ini kenapa sama Mas Honda doing a wheelie? Nah, sebenarnya karena di sini udah benar sebenarnya, makanya di sini bisa dilanjutin teman-teman. Soalnya tadi kalau kita deklarasi di awal ini udah jelas bahwa yang satu itu motor dan satu itu mobil. Kalau kita rubah, nah ini ada yang namanya error di sini. Oh ya, sorry. Berarti di sini ada yang namanya mungkin gini ya. Kan ini kan mengacu ke mobil ya. TN. Nah, ini makanya di sini tidak masuk teman-teman. Soalnya kita deklarasi di sini apa sih motor, bukan mobil gitu. Makanya di sini kalau kita ganti inputnya maka bakal jadi seperti ini. Seperti itu. Kebalikin seperti semula ya kayak gini. Oke. Itu perlunya if dan dynamic cache di OOP. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 6. Mengapa destructor pada kelas kendaraan perlu dibuat virtual? Nah, Mas, destructor itu yang mana? Nah, destructor itu yang ini, teman-teman. Nah, jadi kenapa destructor itu perlu dalam yang kendaraan ini? Jadi, virtual destructor itu perlu karena dalam clean up program itu kita yang perlu namanya destructor virtual di sini. Kenapa? Soalnya kan kita di sini yang pertama itu kan kita ngedelete ya atau ngedestruct virtual itu bakal dilanjutkan ke runtime itu kemudian bakal dilanjutkan ke harusnya ini enakan gambar sih lebih jelasinnya. Jadi gini aja deh gampangannya. Jadi intinya virtual destructor ini atau virtual destructor kendaraan itu sebenarnya buat ngebersihin resource yang ada teman-teman. Makanya di sini kalau kita lihat di bagian akhir, nah ini kan ada yang namanya clean up ya. Nah, buat yang clean up ini itu perlu jadi destructor itu perlu dikarenakan kita itu harus ngedelete sebuah
apa ya, sebuah ini loh, sebuah yang udah kita deklarasiin di awal tadi buat clean up memorinya aja sebenarnya teman-teman, bukan nge-clean up di bagian output terminalnya, bukan kayak gitu. Nah, jadi buat yang tadi itu makanya di sini kalau kalian lihat ini kan virtual kendaraan kemudian ada kurungnya. Nah, jadi di sini maksudnya ini apa, atau virtual destructor itu apa? Itu buat nge-clean up di bagian sininya teman-teman. Kan ini ada flag 0, 1, 2, 3 ya. Sedangkan loopingnya mengacu ke sama 1, 2 dan 0, 1 dan 2. Makanya di sini kalau kita lihat delete flat iya atau sesuai dengan loopingnya ini, input loopingnya ini. Makanya di sini yang dimasukkan itu bakal yang di delete atau yang di cleaning itu yang namanya 0, 1 dan 2, yaitu yang tadi ini teman-teman. Makanya di sini diperlukan itu buat apa? Biar kelas induk itu apa ya? Eh, kayak aku bilangnya apa ya? Kayak ngeplong, bukan ngeplong juga sih. Apa bahasanya aku juga bingung buat jelasin bahasanya gimana. Jadi buat ketika kita pakai virtual destructor atau yang tadi itu bakal jelas gitu kelas induk dengan inheritance-nya seperti apa. Kemudian kelas ini punya virtual function apa enggak, pastinya punya. Tadi kan ada ya di atasnya tadi itu di bagian sininya. Kalian lihat di, nah ini virtual kendaraan ini kan ada virtual functionnya ya teman-teman. Nah, makanya di sini nanti bakal kelihatan objek anaknya itu bakal di delete lewat pointer induknya tadi. Makanya objek anak-anaknya tadi itu bakal yang nggak kepake atau yang kurang dibutuhin atau yang masuk ke cache itu bakal di delete dari induknya ini. Kan dari semua yang lain kita deklarasi variabel induknya dulu yaitu ini. Makanya di sini fungsinya virtual destruction itu buat ngedelete dari induknya gitu, biar nggak ngedelete dari anak-anakannya gitu, itu lama banget. Makanya di sini kita deklarasiin yang namanya destructor delete destructor virtual gitu teman-teman, ya kak, kurang lebih kayak gitulah buat konsep ini. Jadi buat OOP atau seterusnya cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.